8 ya. Alhamdulillah. Setelah dari Jumat juga sampai tanggal 8 Ramadan itu adalah hari Fathu Makkah. Kurang lebih tanggal 8 Ramadan itu adalah hari Fathu Makkah. Allah Ta'ala bukakan kota Makkah kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana menjadi titik awal atau tolak ukur awal untuk berbentuknya orang-orang masuk Islam. Maka kita husnudzon kepada Allah. Dengan keberkahan hari ini juga Allah Ta'ala akan membukakan untuk kita dari keadaan yang sempit ini, dari keadaan yang dimana seluruh alam ini sedang dalam keadaan yang kesempitan. Semoga Allah SWT bukakan untuk kita semua. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan. Tanggal 8 Fathu Makkah, tanggal 17 Perang Badar Kubra, tanggal 25 Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut ini keadaannya saat itu juga seluruh alam Islam ya, itu sedang menghadapi teror yang luar biasa. Bukan teror penyakit, tapi teror tentara Mongol, tentara Tartar. Nah, yang kalau membunuh ini nggak pandang bulu, ya habis. Sampai kucing, sampai anjing, sampai ayam pun dihabisi semua. Apalagi ke orang. Ya, kalau sekali bantai itu malah nggak akan meninggalkan sisa sama sekali. Orang-orang Tartar. Maka mereka itu punya kebiasaan bikin bukit tengkorak. Setiap selesai menaklukkan satu kota, dibikin bukit tengkorak. Maka ratusan bukit tengkorak dari ratusan kota yang dihancurkan. Orang-orang Tartar, orang-orang Mongol. Dan saat itu tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghadapi mereka waktu itu. Namun dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mereka kalah telak pertama kali dari pasukan Muslim di pertempuran Ain Jalut yang kurang lebih terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Sehingga dengan itu satu, melegakan kaum muslimin karena berarti masih ada kekuatan yang mampu menentang Tartar, bahkan akhirnya bisa mengusir mereka, mengakhiri penjajahan mereka, menghilangkan teror mereka. Tanggal 28 Ramadan, pengepungan Konstantinia. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada bulan Ramadan ini, mana dalam keadaan sempit Allah Ta'ala lepaskan, dalam keadaan sedang dirundung kesedihan Allah Ta'ala luaskan. Banyak sekali. Maka kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melonggarkan kesempitan kita ini, menghilangkan bencana yang sekarang sedang menimpa kita semua ini. Hakikatnya semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, janganlah kita sampai berputus harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun, ketika kita misalnya dicoba dengan penyakit ini yang sekarang sedang merebak ini, misalnya dites boleh positif misalnya, ya sudahlah, husnudzon billah, semoga di baliknya ada kebaikan-kebaikan. Nah, semoga di sebaliknya ini ada kebaikan-kebaikan yang Allah Ta'ala simpan. Nah, semoga Allah SWT tolong kita semua, Allah Ta'ala berkahi kita. Nah, jadi dengan begitu maka hati kita menjadi longgar. Dengan begitu maka menjadi kita ini semakin besar harapan kita kepada Allah SWT.
itu, maka akan menjadi semakin ringan apa yang sedang kita hadapi. Termasuk kenapa saya milih kitab ini untuk dibaca ini, karena khosois Nabi ini, di antara khosoisnya Nabi itu, kalau dibaca kitab khosois Nabi itu menghilangkan bala, menghilangkan bencana. Ini bukan cuma kitab ini saja, pokoknya kitab yang isinya khosois Nabi itu, di antara keberkahannya itu adalah menghindarkan dari musibah dan bencana. Makanya dalam syair yang masyhur sering untuk pujian-pujian di masjid-masjid kan, lam yahtalim qatutoha mutlaqan abada, ya kan? Ini di akhirnya apa? Hadil khosois sofah fatha takun aminah min syarri narin wa suraqin wa min mihan. Khosois ini hadil khosois sofah fatha takun aminah. Khosois ini kamu hafalkan, maka engkau akan dalam selamat. Min syarri narin, dari kebakaran, wasurokin, dari pencurian, wamin mihani, dan dari bencana, dari cobaan. Ini kitab ini juga begitu. Dalam mukadimahnya ini masya Allah banyak sekali faedah-faedahnya. Di antaranya menghindarkan dari bala bencana. Nah ini dengan tawasul kepada khosois ini, semoga menambah. Yang paling utama itu bagaimana semoga bertambah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua, memberkahi kita semua, menolong kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalam alif al-imam al-hafidh Nasruddin al-Mubtadi rahimahullah ta'ala wa ta'ala naf'al wal fahma ba'lum amin wa amin sayyid salihin biddaran amin. Fi kitab al-Musammawi Khosoisin Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila anqal wa minha dibustana saking khosois ikhbaru utawi kabari kanjeng Nabi anak kunuz Kisra saat temani berbendaraan Kisra iku satu fiku bakal nifakati ha ing kunus sapa umatku umat kanjeng Nabi fisabilillah dalam sabilillah wa nasra kotak nama dikencan saat temen surah bin Malik iku yusawaru bakal den gelani disiwarai Kisra kelawan gelani Kisra wa bi anna khazaina farisa saat temene perbendaraan Persi warum malah Romawi ikut tahu bakal dibuka apa khazain. Termasuk dari khosoisnya Nabi adalah Nabi mengkhabarkan bahwa perbendaharaan Kisra ini Raja Romawi itu akan diinfakkan oleh umatnya fisabilillah. Jadi Romawi ini saat itu kekuatan yang sangat luar biasa besar, menguasai wilayah kekuasaannya itu Irak. Ya, kalau daerah sekarang itu Irak, sebagian Suriah, tapi sebagian kecil, terus Irak, terus ke timur, terus sampai ke perbatasan Cina. Itu semua adalah wilayah dari Parsi. Ada waktunya mereka menguasai Mesir, ada waktunya Mesir jatuh ke tangan Romawi. Menguasai Suriah dan Yordan dan Mesir, ada kadang di waktu yang lain mereka Mesir dikuasai oleh Romawi. Dan perbendaharaannya ini luar biasa. Perbendaharaan dari Parsi ini luar biasa, dari Kisra ini luar biasa. Dikatakan mahkotanya Kisra ini itu terbuat dari emas, dipenuhi dengan permata, beratnya itu 90 kilo. Mahkotanya itu. Maka hakikatnya itu bukan rajanya yang pakai mahkota, tapi itu disambung ke atas pakai rantai kecil gitu, rantai dari perak. Nah, terus nanti rajanya yang memasukkan kepalanya ke mahkota. Karena nggak mungkin ada orang yang kuat untuk pakai mahkota itu 90 kilo ya, nggak ada yang kuat. Nah, jadi kalau mahkotanya segini gimana gudang perbendaharaan? Dan Rom itu Parsi itu terkenal dengan kemewahannya. Kalau Romawi terkenal dengan bangunannya. Kalau
Kalau Parsi itu terkenal dengan apa? Kemewahan. Antum boleh baca kalau ingin tafsir yang lengkap dari ini, kitab Madza Khosirul Alam bin Khitabil Muslim. Madza Khosirul Alam bin Khitabil Muslimin karena Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Di situ ketika menjelaskan tentang Parsi itu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana kekayaan mereka, bagaimana kehebatan mereka, sekaligus bagaimana kerusakan mereka. Terus, nah saat itu Parsi sedang kuat. Persia ini sedang kuat. Mereka ya Parsi sama Romawi ini kan bersaing terus, tapi mereka sedang kuat. Militernya juga sedang maju. Maka menjadi suatu mimpi kok bisa mengalahkan Parsi itu mimpi yang terlalu jauh. Orang Arab mengalahkan Persia itu mimpi yang terlalu jauh. Memang sebelumnya, jauh sebelumnya, 200 atau 300 tahun sebelumnya, pernah orang Persia kalah dari orang Arab itu pernah. Nah, ada satu perang namanya, saya lupa namanya. Nah, ada itu zaman kakeknya Nabi yang Fihr kalau nggak salah. Masih dekat dengan Adnan. Masih dekat dengan Adnan. Adnan itu kakek Nabi yang ke-22. Nah, ini masih dekat dengan itu. Itu terjadi perang itu di mana aliansi kabilah-kabilah Arab mengalahkan Persia. Tapi itu sudah istilahnya cerita lama, legenda. Kalau untuk saat ini, maka Parsi ini di zaman Nabi ini, Nabi mengkabarkan tidak bisa disentuh, saking kuatnya. Bahkan begitu PD-nya Persia ini dengan kekuatannya ini, sehingga ketika Raja Persia ini marah karena disurati oleh Rasulullah SAW, maka dia memerintahkan untuk menangkap Rasulullah. Maka dia cukup mengutus 3 orang utusan saja. Mengutus 3 orang utusan. Kenapa? Karena merasa bahwa kewibawaan dari 3 orang ini dengan membawa nama Persia ini sudah cukup untuk mengalahkan, untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang berani melawan. Nah, Rasulullah SAW telah mengkabarkan bahwa perbendaharaan Persia ini akan diinfakkan di jalan Allah SWT. Akan ditaklukkan dulu jelas, baru diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara individu Nabi SAW menjanjikan kepada Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa Suraqah ini? Orang yang dahulu pernah mengejar-ngejar Nabi, ya kan? Yang pernah mengejar-ngejar Nabi sehingga kemudian kudanya terperosok. Ini dalam cerita yang awal, bab yang pertama sempat ada cerita tentang Suraqah, ya kan? Nah, ada riwayat yang mengatakan Nabi menjanjikan ini saat itu. Jadi setelah terperosok, kemudian didoakan Nabi bisa bangkit lagi, ngejar lagi, terperosok lagi sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW bersabda, kurang lebih ya, wahai Suraqah, bagaimana kamu ketika nanti agama ini telah tersebar sehingga bisa membuka, menaklukkan Kisra dan Qaisar. Maka dia berkata, Kisra, iya Kisra. Dan nanti kamu akan diberi gelang dengan memakai gelangnya Kisra. Maka akhirnya ya waktu itu mustahil. Nabi saja lagi dikejar-kejar, ya kan, lagi diburu, kok menjanjikan akan bisa menaklukkan Kisra. Namun ternyata setelah perjalanannya waktu, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, para sahabat berhasil menaklukkan Kisra, menaklukkan Parsi. Kemudian ya, dari apakah Suraqah ini ikut penaklukan itu atau beliau sedang berada di Madinah ketika dibawa harta perbendaharaan Kisra ini ke Madinah. Maka Suraqah langsung maju, langsung mengatakan, aku minta gelangnya, karena Rasulullah menjanjikan aku gelangnya Kisra. Ini bukan sembarang gelang, ini gelang tanda kekuasaan, ya, setingkat dengan mahkota, ya. Jangan dibayangkan ini gelang biasa, ya. Ini adalah gelang setingkat dengan mahkota. Menterinya Kisra aja nggak berani nyentuh. Nah, tapi ternyata telah ditaklukkan, dibawa ke Madinah.
Makanya diminta, karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW, maka diberikan. Maka kemudian dipakai oleh Suraqah, dia angkat tangannya tinggi-tinggi mengatakan, inilah bukti janji baginda Rasulullah SAW. Aku telah memakai gelang Kisra. Jadi cuma untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW itu benar dalam sabdanya, Rasulullah SAW itu benar di dalam janjinya. Yusawaru bisiwarai Kisra wa bi anna khazaina Faris wa Rum tuftahu, dan sesungguhnya khazanahnya Faris. Faris itu ya Parsi itu. Jangan dimaknani Paris. Kota Paris bukan. Faris itu ya Persia itu. Yang mulai dari Iran sampai ke Cina itu. Warung dan Romawi, makna Romawi di sini adalah Romawi Timur. Romawi Timur. Kenapa kok bukan Romawi Barat? Karena Romawi Barat saat itu lemah sekali. Ini adalah zaman di mana Romawi Barat sangat lemah. Maka yang punya kekuatan di dunia ini adalah Romawi Timur. Lalu kita mendengar cerita, ya kan, bahwa kaum muslimin di zaman Sayyidina Umar menguasai 2/3 dunia, ya kan? Ini makna dari 2/3 dunia itu, kalau secara geografis memang bukan, ya, tapi secara peradaban. Ya, jadi memang banyak bagian bumi yang belum ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Ya, akan tetapi kalau ditinjau hanya dari bagian bumi yang punya peradaban, hanya bagian bumi yang sudah tercatat dalam sejarah, bahkan bagian bumi yang dihuni, ya, maka berarti daerah yang ditaklukkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu adalah sudah mencapai 2/3. Karena yang lainnya itu kebanyakan masih merupakan bumi yang kosong, ya, bumi-bumi atau daerah-daerah yang kosong, yang belum ada peradabannya, yang belum ada catatan sejarahnya. Wabi'anal muslimin kelawan sak temeni lan ngabarake sak temeni wong muslim iku yuqatiluna bakar merangi sapa muslimin qauman ing qaum siwarul ayuni kang cilik matane, sipit matane, iradul wujuhi tur kang amba wajahe, dzulfal unufi tur kang pesek irungi. Orang muslim akan berperang dengan kaum yang matanya sipit, wajahnya lebar, hidungnya pesek. Sopo iki? Tatar. Orang Tatar itu sifatnya, fisiknya seperti ini. Ini tidak menafikan kalau nantinya orang Tatar atau orang Mongol ini masuk Islam, tidak menafikan. Nabi hanya mengkabarkan akan terjadi perang antara kaum muslimin dengan mereka. Namun ada juga yang mengatakan ini akhir zaman. Ya, akhir zaman nanti, bahwa akan ada di antara yang diperangi oleh orang muslim itu adalah ini, yang matanya kecil, kemudian mukanya lebar, kemudian hidungnya pesek. Kalau dalam hadis lain dikatakan kalmajanil mutro, seperti perisai yang digantungkan. Wis rasa dartene macam-macam. Dartene wah karo kai ya wis. Wallahu alam. Agar masane perang wae. Wa anna syamalan satune Syam wal Yaman lan Yaman iku yustahani dan buka karone apa Syam lan Yaman. Wa anna umat satune umat kanjeng Nabi iku yaftahuna bakal padha menaklukan sapa umat Misra ing negara Mesir. Syam dan Yaman akan ditaklukkan. Kalau Syam itu ya sekarang meliputi 4 negara, ya, Suriah, Lebanon, Palestina, terus Yordan. Israel nggak usah dihitung. 4 negara itu yang dikatakan sebagai Syam. Ya, ini untuk istilah Syam. Kalau Yaman sekarang meliputi ya kurang lebih 2 lah, yaitu Yaman sendiri dan Oman. Ya, Yaman sendiri dan Oman, atau bahkan mungkin lebih luas sedikit dari situ.
Karena sebagian dari Emirat sekarang pun dimutlakan dengan istilah Yaman pada saat itu. Kalau Syam jelas tempat peradaban. Nah, bahkan saat itu Syam itu merupakan ibu kota Romawi Timur. Ibu kota Romawi Timur itu adanya di Syam. Namun kalau Yaman, kalau kita lihat Yaman sekarang ini nampaknya kan negara dibanding yang lain itu negara miskin, negara. Terus apa artinya menaklukkan Yaman? Nah, seolah-olah kadang mungkin timbul pertanyaan seperti itu. Nah ini dulu Yaman itu juga merupakan pusat orang Arab, pusat kerajaannya Arab. Bahkan Arab yang asli itu Yaman. Arab yang asli itu Yaman, kerajaan Arab yang asli itu Yaman. Kalau Syam ini kerajaan satu, leluhurnya juga Yaman, ya, leluhurnya juga Yaman. Yang kedua, mereka itu kerajaan yang di bawah sokongan, katakanlah, di bawah sokongan atau dibikin oleh Romawi. Tapi kalau kerajaan Yaman itu memang kerajaan yang asli, didirikan oleh orang-orang Arab asli. Walaupun akhirnya menjadi taklukan Persia. Maka saat itu Yaman itu mempunyai nilai yang sangat strategis sekali, mempunyai pengaruh yang sangat kuat sekali, bahkan semacam menjadi kiblat, ya, kiblat peradaban bagi orang-orang Arab. Ya, kalau kiblat untuk ibadah Mekah, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim, kiblat untuk beribadahnya orang Arab, maknanya tempat sebagai berhaji dan lain sebagainya, itu Mekah. Namun kalau kiblat untuk peradaban, ya kan, untuk ditiru dalam polanya, dalam tingkah lakunya, dalam kebiasaannya, maka ya orang-orang itu pandangannya itu tertuju pada dua tempat ini. Satu ke Syam, nah, kalau yang cenderung ke arah Romawi maka mereka akan mencontoh Syam. Kalau yang cenderung ke arah Arab yang asli atau ke arah Persia maka mereka akan memandang ke Yaman. Nah ini semua akan ditaklukkan oleh umatnya baginda Rasulullah SAW. Wa anna ummatahu yaftahuna Misra, dan sesungguhnya umatnya Nabi SAW akan menaklukkan Mesir. Bahkan Nabi SAW ini bukan cuma bersabda akan menaklukkan Mesir saja, namun bersabda kepada seorang sahabat, nah, nanti kamu akan datang ke suatu tempat dekat-dekat dengan tempat pembakaran batu bata atau pembakaran tempat pembakaran. Nah, maka di situ kamu akan bertemu dengan dua orang yang sedang bertengkar. Nah, sahabat rawi hadis tadi mengatakan, aku termasuk pasukan yang menaklukkan Mesir. Maka kemudian aku milih tinggal di Mesir. Nah, di tengah-tengah di Mesir itu, suatu ketika aku sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil, aku tiba di suatu tempat yang seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW, tempat dekat dengan tempat pembakaran. Nah, maka di situ ada dua orang yang bertengkar. Maka kemudian sejak saat itu aku pergi dari Mesir, tidak jadi tinggal di Mesir, tapi kembali ke Madinah. Jadi sampai Nabi SAW itu ngabarkan itu bukan cuma secara globalnya saja, sampai detailnya saja juga dikatakan. Detailnya juga dikatakan. Wa anna ummatahu wa anna laksatuni khoslah, itu satu benar. Bakal dan bangun apa Madinatun, satu kota bena Dajlah yang dalam antaranya sungai Dajlah wa Kutrubul lan Kutrubul. Tujba dan tarik ilaiha Madinah apa khazainul ardi, berbendara di bumi, yakni negesi sopakannya Nabi yang Madinah, Baghdad dan kota Baghdad. Dan nanti suatu saat akan dibangun suatu kota di antara sungai Dajlah dan Kutrubul ini, wallahu alam. Tapi makna yang lainnya kurang lebih ya, Baghdad ini di antara dua sungai besar. Mungkin maknanya itu Kutrubul itu ya sungai yang satunya itu sungai Furat.
karena baik Dajlah maupun Furat ini adalah di negeri Irak. Ya, Sungai Dajlah maupun Sungai Furat ini adalah di negeri Irak. Kemudian setelah dibangun kota itu, maka seluruh perkara-perkara atau perbendaharaan bumi, kekayaan bumi ini akan dihantar kepada ke kota itu, menjadi ibu kota kerajaan Islam, sehingga akhirnya ya, barang-barang jizyah, dan lain sebagainya dari kota-kota di seluruh alam ini akan dikirimkan ke Baghdad tersebut. Nah, inilah yang terjadi. Padahal ini pembangunannya lama setelah itu, ratusan tahun, 100 tahun lebih lah, bukan ratusan tahunnya, 100 tahun lebih. Karena Baghdad ini baru dibangun di zaman Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Itu baru mulai dibangun kota Baghdad. Wa barolan ngabari sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bimulki Bani Umayyah kelawan kekuasaan Bani Umayyah. Wa khuruji waladil Abbasi lan metune keturunan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu birayati suti, birayati kelawan bendera-bendera asuti kang ireng. Wa mulkihim lan kratonine waladil Abbas at afama ing berlibatkan dari perkara melakukan penguasaan satu Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW juga mengabarkan tentang kerajaan Bani Umayyah, bahwa nantinya yang akan menjadi khalifah, yang akan menjadi raja itu adalah Bani Umayyah. Ini juga sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya pengabarannya itu adalah isyarat, tidak sore tapi isyarat. Namun sudah diramalkan, sudah dikabarkan akan menguasai, menggantikan apa khulafaur rasyidin. Maka mereka menguasai. Nah, ibu kotanya di Dimashq, Damsyik, menguasai. Nah, pernah ada seorang membuat catatan menghitung kerajaan yang dikuasai Bani Umayyah saat itu, kalau sekarang ya itu adalah 54 negara. 54 negara. Syekh Ali Tantawi yang menghitungnya, bukan Muhammad Tantawi. 54 negara. Kemudian wa khuruji waladil Abbas, dan keluarnya keturunan Abbas, keturunannya Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dengan membawa bendera-bendera hitam, dan mereka akan menguasai kerajaan yang berlipat ganda dari yang dikuasai oleh Bani Umayyah. Ini. Jadi bahwa padahal kalau dilihat dari zahirnya, ketika baginda Nabi SAW masih hidup, nggak terjadi apa-apa. Sesudahnya yang berkuasa adalah khulafaur rasyidin, di mana kepemimpinan ini adalah berdasarkan apa yang disepakati oleh umat. Kan? Maknanya tidak terpaku kepada satu keturunan saja, satu dinasti saja. Setelahnya adalah pada zaman Khalifah Umayyah. Nah, ketika zaman kuatnya Bani Umayyah ini nggak ada harapan bagi satupun untuk bisa menguasai, bisa menggulingkan. Namun dengan berjalannya takdir, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, akhirnya Bani Abbas, keturunan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, mampu menggulingkan Bani Umayyah dan menguasainya. Bahkan tentang orang-orang yang akan orang-orang, bagaimana nanti orang-orang yang ada yang kejam, ada yang ini pun sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.